dulu sebenarnya ketika Nabi ingin melakukan perjalanan hijrah nih, dari mana hijrahnya? Dari Jakarta Bekasi ya. Ahzab. Kan di Al-Quran ada surah namanya Al-Ahzab. Nah, itu perang Khandaq sebenarnya. Beli kelapa di Parit. Oh, di Parit. Iya. Parit itu suatu daerah di Jawa Barat. Garut. Udah. Selesai. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Tongkrongan Halal episode ke-3. Di episode Historical Undercover. Ya. Kita tadi disuruh bikin agak lebih nongkrong ya. Nongkrongan kami bukan nongkrongan bercunda. Nggak nyambung tuh ini. Masuk bareng aku sini Ode, Sandi, Putri dan Nada. dan juga masih dengan Ustadz terkece. Nah, coba. Ayo. Ustadz Husen Abdul Aziz Arbi LCM PD. Salah. Episode berikutnya perbaiki lagi. Harus diimprove lagi. Pokoknya sampai episode terakhir baru benar ya. Iya. Wah, kemarin kita udah bicara tentang sahabat-sahabat Nabi yang suka jaim, bercanda, ya kan? Ya. Terus juga yang suka nongkrong. Yang isengnya kebangetan. Iya, benar. Tapi kemarin tuh kita sempat ngebahas soal yang kocak, yang suka bercanda. Di review dulu. Nih. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Masih ingat? Masih ingat lah, berapa Satu. Iya. Pertama Orang Madinah. Iya. Ayo siapa lagi? Nama bapaknya Namanya Amr. Ya, Amar. Selamatkan. 3. Dari bangsa apa? Bani apa? Bani. Ayo. Coba yang Arab. Bani apa? Aduh, itu siapa yang bikin? Azab ya. Iya, itu bani yang besarnya. Iya. Selamatkan. Itu baninya. Dan baninya Bani Najjar. Nah. Keempat, Anja terakhir. Namanya. Pasti ganteng lah ya. Oke. Dan sekarang kita mau ngomongin sahabat Nabi yang Namanya dulu dong. Namanya dulu. namanya Kita dulu. Oh, mau dia dulu ya, dengan bisa. CV dia. Oke. Dia tuh orangnya Kan jago. kemarin sebenarnya di spill tuh. Iya. Kan diedit kan. Iya. Namanya adalah Ustadz, siapa Ustadz? Depannya apa ya? Huruf M apa N apa Z? N. X nanti ada yang marah gitu kan Twitter. Iya. Dan dia adalah 1, 2, 3. Nuaiman. Selamat bagi yang telah benar menjawab dengan selamat. baik. Selamat Anda mendapatkan 10 juta rupiah dipotong pajak 100%. Dapat apa-apaan dong? Iya maksudnya itu. 100%. Oh iya. Oke, kemarin kita tuh udah membahas Nuaiman ini sosok yang sering bercanda, humoris, dan satu lagi CV-nya yang paling ramai apa guys? Banyak ikut perang. Banyak Iya, yang perang. benar. Nah, hari ini kita bakalan bahas yang agak menyelip dikit lah. Berarti kita bahas perang nih. Kita bahas perang. Harus. Bahas. Jadi kebiasaan ikut perang nih. Gimana? Biasanya sih perangnya sih di sosmed. GW. Apaan nih? Buzzer. Ternyata ancam Kalangan para buzzer yang para buzzer berita-berita hoax. Oh iya. Dan admin judul. Iya. Frontal sekali ada bro. Admin judul kita report semuanya. Iya. Oke, baik lagi. Baik lagi. Jadi Soal kan perang. Perang. soal perang nih, biasanya kalau di perang itu Ada tugas-tugasnya. ada tugas-tugasnya. Iya, Ada yang pasti ya jadi Panglima. terus pasti ada yang Pang 6. Enggak ya? Pang 5 apa? Paldam. Enggak dong. Aldam, iya. Tugasnya jadi ada yang tugasnya sebagai pengawas, mata-mata ya, Iya. Matahari. mengintai, menyinari. Bagian logistik.
mau perang apa mau naik gunung? Gitu. Navigasi. Orang juga harus makan, Bang. Oh Iya, iya. Terus itu penting. Makanya Nabi kan tahu jumlah pasukan orang-orang kafir ketika perang Badar itu dilihat dari jumlah ontanya pada saat itu. Iya. Sehingga beliau bisa memperkirakan berapa jumlah musuh pada saat itu. Bukan unta yang disembeli Nuaiman kan? Unta orang bisa mulai. Terus. Dibagi-bagi dan di antara pembagian tugas itu, saya pribadi sih sebenarnya Ustaz lebih tertarik. Ini ya Ustaz. Iya, agak ini. Saya sebenarnya Ustaz penasaran nih soal mata-mata. Gitu. Mata-mata kan biasanya kan keren kan, kayak Iya. mata-mata, kayak Ini mataku. rahasia. Mata bahasa Arabnya apa sih? Eyes. Itu mah Arab bagian Eropa. Mirip sih, agak dekat sih. Oh, dekat. Ain. Ain. Kalau mata itu artinya ain, ya kan bahasa Arab ya. Kalau mata-mata ain. Ain. Enggak lah. Enggak dong. Ain. Kalau bahasa Inggris mata apa tadi? Ain. Kalau mata-mata Spy. Kalau mata-mata yang enak, Apa tuh? eyes. Eyes. Mata-mata yang enak. Iya kan enak. Oh, iya. Rasanya enak. Betul. Jadi kalau bahasa Arab nih ya, biasanya ketika satu kata ditambahkan ya dan nun itu menandakan bahwasanya hal tersebut ada dua. Contoh misalnya ain kan satu, ain kan satu mata nih. Kalau ainain dua mata. Rijlun kaki, Ya. rijlain berarti berapa kaki? Dua Kaki. Yad apa artinya? Tangan, satu tangan ya kan? Yadain Dua dua tangan ya kan? Makanya kalau dunia lain ain dunia lain dua dunia. dunia. Aduh nggak nyampe jokesnya ini. Iya. Jangan Dunia lain. gampang guys. Jokesnya nggak nyampe jokesnya nggak nyampe. Aduh. Kayak gitu Ustaz. Soal mata-mata. Mata-mata. Nah, kalau sekarang kan Ustaz mata-mata itu kan biasanya identiknya keren, rahasia, Yes. misterius. Kalau biasanya pakai baju hitam. Baju hitam, Kacamata warna hitam. Topi ala-ala. Ya, apa kulit namanya? hitam. Bukan. Kan Sherlock ya, siapa tahu Holmes kan? ya. Iya, iya. Topi ala Sherlock Holmes. Kan ada negara di Afrika juga kan yang mungkin mata-matanya kulit hitam. oke. Jadi kulit hitam. Oh. Aman. Ini bapak kedua. Aman. Maaf ya Pak. Terus. Nah gini Ustaz, kira-kira kalau zaman dulu itu ada mata-mata nggak Ustaz? Soalnya kan kalau yang maksudnya yang keren-keren kayak James Bond, iya itu kan yang Sampai kayak James Bond gitu iya, ya. iya. Ada nggak Ustaz? Mungkin yang kalaupun nggak atau mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Zaman apa dulu nih? Zaman Nabi. Oh Di zaman Nabi dulu sebenarnya ketika Nabi ingin melakukan perjalanan hijrah nih, dari mana hijrahnya? dari Jakarta Bekasi ya? Enggak dong. Bukan. Ketika ke Madinah itu ada salah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi yang tugasnya memang untuk mengumpulkan seluruh informasi. Tapi ini bukan sahabat yang akan kita bahas pada kali ini sahabat yang lain maksudnya. Jadi di dalam mensukseskan perjalanan hijrah, Nabi menempatkan orang-orang tertentu nih diberikan tugas masing-masing dan diantaranya beliau memiliki salah seorang informan, ya kan? Informan. Jadi mata-mata lah menyampaikan seluruh informasi yang berasal dari kota Makkah untuk memastikan kira-kira udah aman belum nih untuk langsung lanjut ke perjalanan ke Madinah. Habis itu dikirim dia udah. Enggak ada. Sembarangan. Iya, Telegram group. Sembarangan. Nah, lalu sahabat yang akan kita bahas ya kan pada kesempatan ini sahabat apa? Sekarang apa nih? Jangan beri ceplosan lagi nih. Kemarin ceplosan. Kemarin apa? Sahabat kayaknya kemarin D. D. Sekarang Sekarang kayaknya Yang X aja. Kayak mata-mata kan. enggak. apa? J. J. Oh, Iya. Karena James Bond ya. Iya. Oke. Jadi dulu di zaman Nabi juga ada salah seorang sahabat J yang memang ditugaskan untuk menjadi seorang mata-mata yang senantiasa mencoba untuk menyelinap ke barisan musuh. Berarti dia masuk di antara para musuh. Jadi namanya orang yang menyamar kan pasti nggak ketahuan. Kalau dia ketahuan ya berarti Bukan ngamar. ya sama kayak Kalau dia Intel. ketahuan Kalau dia sandi. ngaku Intel ya bukan Intel berarti. Nggak abal-abal. Iya.
Maksudnya Pengalaman. Pengalaman. Jadi ternyata mata-mata bukan hal yang baru, bukan belakangan ini doang. Di zaman Nabi kan juga ada. Jual bakso juga itu Ustaz. Ya, enggak lah. Enggak ada, enggak ada. Ya palingan jualan korma. Asal jangan jualan onta, karena itu nggak iman. Oke. Terus kira-kira peperangan apa sih Ustadz yang kiranya ada juga yang mau kita bahas sekarang ini, peperangan apa nih kira-kira? Ada salah satu perang menarik yang Nabi menjadikan sahabat J tadi ditugaskan menjadi mata-mata. Nama perangnya itu perang depannya K dan H, Kho. Nah, kira-kira apa ya? Khandaq. Khandaq. Nah, ada yang tahu gak nama lain dari perang Khandaq apa? Mari. Oh, Yaitu iya. artinya. Salah. Itu artinya. Gak ada nama lainnya, ada nama lain. Arab juga Ustaz. Arab juga. Ayo orang. Bahkan dia dijadikan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Oh. Nah, coba. Kayaknya ada goceng nih. Ribu bertambah. Tahu goceng nggak? Tahu. Goceng tuh 5.000. Kurang cat, gocap waktunya. Goceng. Kalau kurang cepet. Apa sih? Ayo. Nyerah. Perang Ahzab. Ahzab. Ya kan? Kan di Al-Quran kan ada surah namanya Al-Ahzab. Al-Ahzab, Nah, ya, itu betul. perang Khandaq sebenarnya. Ada ayat yang familiar. Biasanya sering pada momen-momen tertentu, misalnya di Indonesia karena banyak yang memperingati Maulid di Rabiul Awal, biasanya ayat yang familiar itu yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana dan seterusnya kan. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Ahzab. Terjadi pada perang Ahzab ayat itu diturunkan. Itu. Jangan ngomong doang, baca makanya. Jadi ini pada Nah, jadi Ustaz, Ya. kan jadi mata-mata nih Ustaz, nyamarkan. Ya iya. Itu bisa dibilang bohong gak sih Ustaz? Karena kan dia kan pura-pura, pura-pura iya, nih. Oke, jadi ada sebuah prinsip yang disampaikan oleh Nabi ketika perang itu situasinya berbeda dengan kondisi normal dong. Dan namanya perang, bagaimana kita ingin memenangkan peperangan tersebut, maka ada sebuah kaidah yang disebutkan sebagai al-harbu khida'. Namanya peperangan itu merupakan tipu daya. Tipu daya. Jadi boleh kita menggunakan cara apapun untuk mendapatkan kemenangan itu sendiri. Karena perang ini antara hak dan batil, antara benar dan salah. Ya kan? termasuk mata-mata Termasuk tadi. diantaranya adalah mengirimkan mata-mata. Tapi Ustaz, kira-kira kenapa sih perang Khandaq ini menjadi salah satu perang yang paling menjadi fenomenal gitu, Ustaz? Kenapa sih? Apa sebenarnya perang Khandaq itu? Kenapa sangat fenomenal sekali, ya kan? Karena pada saat itu umat Islam bukan hanya diperangi oleh satu suku. Wow, Banyak ya. Nah, Ahzab itu jamak dari Hizbun yang artinya adalah golongan-golongan atau kabilah-kabilah. buset, diserbu guys. Berarti Buset, apaan? Dikepung gitu Ustaz. Dikepung. Bahkan kota Madinah pada saat itu, anggaplah ini Madinah, dikepung sampai kurang lebih hampir 4 pekan. Bukan. Ya, berarti ya? antara 21 sampai 28 hari lah. Nggak bisa kemana-mana itu. Nggak bisa kemana-mana. Iya, nggak bisa kemana-mana. Jadi yang kepung pada saat itu bukan cuma orang Quraisy, termasuk dalamnya orang-orang Yahudi yang di Madinah, diantaranya Bani Nadir yang baru saya terusir dari kota Madinah. Ya kan? Kan ada 3 bangsa Yahudi yang besar kan? Ada Nadir, ada Quraidah dan Qainuqa. Benar. 1 juta rupiah. Tadi bolong banget. Benar. Belum lagi ditambah sama kabilah-kabilah yang Arab yang berasal dari sekitar kota Madinah dan Mekah. Ada Qatafan, ada Sulaim atau siapa Salim lupa juga. Sulaim ya. Ada beberapa kabilah lah intinya. Jadi cukup fenomenal tadi. 4 pekan
Nggak tembus. Enggak tembus. Keren ya. Karena memang digali parit kan. Nanti ada sejarahnya tuh. Oh, makanya tadi dibilang parit. Ya, Khandaq itu kan artinya parit. Jadi memang waktu itu ini langsung di-spill nih. Ya. Penyebabnya, maksudnya penyebabnya bukan namanya. Iya. Nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi waktu sebelum terjadinya perang, kan biasanya Nabi kan ngumpul dulu tuh, ngumpulin sahabatnya. Apa namanya syura ya, istilahnya musyawarah, didengerin satu persatu tuh pendapatnya. Nah, ada salah seorang sahabat namanya Salman Al Farisi. Oke, Salman Al Farisi, bukan Salman ini ya, Salman. Salman. Bukan Raja Salman ya. Itu Raja Salman. Atau kalau di Jepang namanya Salman Kun. Ya. Emang ada ya? Kan di Jepang. Tunggu bentar, bentar. Kanan kun. Ada nama ikan namanya Salman kan? Salmon. Salmon ini temannya Abdel bukan? Temon. Temon itu kalau ada dua namanya temon-temon. Teman-teman. Iya. Betul. Tadi bisa ngelawak deh. Oke. Lanjut. Jadi Salman ini apa namanya usul di tempat beliau kata dia, di tempat saya kata beliau, Iya. balik tuh. Biasanya sebelum perang itu orang-orang bikin parit, tujuannya untuk menghalang laju musuh, jangan sampai mereka itu gampang mudah masuk tembus ke daerah kita. Akhirnya karena memang tidak ada wahyu, disetujuilah pendapat tersebut, makanya digali parit. Oh. Oke, dan perang Khandaq ini terjadi pada musim paceklik yang pertama, susah makanan, dan yang kedua terjadi pada musim dingin. Lagi susahnya. Dan 4 pekan. 4 Untuk pekan. hampir 4 pekan. Dan sebelumnya itu butuh waktu yang cukup lama juga untuk menggali menggali parit itu. Jadi paceklik lagi susah, Susah. disuruh gali parit. Disuruh gali parit. Habis itu diblok. Ya. Wih. Oke Kak. Wow. Oke. Azan. Azan. Kita lanjut setelah Pesan-pesan berikut. Berikut ini. iklan. Ikut banyak ada. Berlama-lama kemudian. Kembali lagi kita setelah break. Ya, dari break ya. Sudah selesai. Bagi teman-teman yang sedang berbuka puasa, Iya, selamat berbuka selamat puasa. berbuka puasa. Udah habis berapa? Dan yang tidak puasa, kenapa Anda tidak puasa? Iya. Yang jawab ya. Iya. Oh iya. Lanjut tuh tadi sampai mana tadi ya? Sampai di Saat mereka syuro. Semua. Ya. Jadi pada akhirnya Salman King Ya, Raja Salman tidak. Salman Al Farisi mengusulkan untuk digali parit dan akhirnya disetujui karena memang nggak ada wahyu kan, makanya digali lah parit tersebut. Nah, supaya musuh nggak gampang menerobos masuk ke daerah kita gitu. Dan disepakati oleh Nabi gitu, sehingga dinamakan dengan perang Khandaq, perang parit itu. Parit. Parit. Oke. Ada yang suka main di parit gitu waktu Iya, dulu tuh ini bang, kita suka apa? ngumpet di parit di Anca nih sering nih pasti. Iya pasti. Mancing ikan di parit. Bukan, dulu tuh kayak hujan-hujan langsung masuk di dalam parit. Iya, sama aja. Lingkungan yang Kelapa, Itu- beli kelapa di parit. Parit. Oh, di Parit. Iya. Parit itu suatu daerah di Jawa Barat. Garut. Garut. Udah. Selesai. Oh, ya. Lanjut. Kira-kira nih Ustadz, pada saat perang Khandaq ini, Oke. kira-kira jumlah orang yang mengikuti perang itu berapa? Jumlah Nah, kalau tidak salah pada saat itu yang mengepung jumlah musuh berarti ya. Jumlah musuh sama jumlahnya berapa ini? Jumlah Pasukan. musuh itu kurang lebih mungkin sekitar 55 ribuan orang kayaknya. 5.000? Ya. Jumlah Kalau pasukan nggak salah, muslimin. tunggu, coba cek dulu, jangan salah, cek dulu jumlah perang Khandaq. Kalau nggak salah sekitar 5.000. Bentar. Jumlah apa namanya pasukan musuh pada saat itu. Perbandingannya dengan yang Ya umat Islam pada saat itu semuanya terkepung, semuanya terkepung, semua orang yang di Madinah pada saat itu terkepung. Berapa banding berapa Ustaz? Ngapain? Gitu? Berapa banding berapa? Ya jauh, 10.000. 10.000 orang. 10.000. Maaf, edit 10.000. 10.000. 10.000 itu apa tuh nama Itu kalau sudah jadi followers Goceng pangkat ya? 2. Goceng banget tua, benar. Ngelesnya bisa aja. Goceng pangkat 2 Iya kan? 25 kali dua. Iya. akar pangkat. Jadi 10.000 ya umat Islam semuanya terkepung pada saat itu di Madinah. Nggak bisa ngapain.
Umat Islam Sebenarnya ada kisah yang menarik. Pada saat itu ada salah seorang sahabat yang menawarkan ke Nabi untuk makan karena beliau punya kambing, satu kambing. Jadi minta Nabi dan beberapa sahabat aja. Istilahnya kayak kita punya beberapa makanan gitu lah persediaan. Karena kita panggil siapa namanya? Nanti siapa namanya? Anca. Anca. Wow, dia Aduh, sampai lupa. Oke, jadi panggil nih Anca. Nanti panggil beberapa orang ya. Kita makan dari rumah. Ya, Sandi jangan Sedangkan panggil. umat Islam pada saat di Madinah kan banyak. Tiba-tiba Nabi langsung menyeru kepada seluruh orang-orang di Madinah, ayo saudara kita manggil nih, Anca manggil untuk makan di rumahnya. Jadi suruh panggil lah. Kaget tuh. Kaget lah gitu. Ya kira-kira satu kambing paling muat berapa orang sih, cukup berapa orang. Tapi tiba-tiba ada izin Allah, semua orang yang berada di kota Madinah pada saat itu bisa untuk makan. Dan terakhir yang makan itu Nabi. Baru setelah selesai Nabi makan habis. Dapat ya, padahal kambing Semua- kecil lah. Semua orang pada saat itu bisa. Masya Allah. padahal lebih besar unta yang bisa Tapi beli kolesterolnya lain. aman. Ya, Kolesterolnya aman. Kenapa di Indonesia Nah, orang makan itu kambing dia. itu kolesterol? Kenapa? Karena bumbunya. Iya, dia. benar. Jadi masalahnya itu di bumbu. Cara- Nabi kan makan favoritnya kan kambing. Kambing, benar. Kambing, terutama pada bagian paha. Paha itu yang paling disenangi sama Nabi. Kalau kita lihat makanan Arab kan biasanya bumbunya dikit aja. Yes. Maksudnya sederhana gitu. Iya. Simple. Simple. Seminimal mungkin. Kalau kita di Berarti sini kalau misalnya makan kambing tinggal dibakar terus pakai micin. Itu ada Generasi micin. Generasi micin. Apa-apa dikasih micin. Kan biar enak. Biar Enak. Kan Iya dia sih. hambar. Dia hambar. Iya sih, tapi kan kata orang, ya makan micin bikin kita. Dari baru, dari baru, dari baru. Ya, kembali lagi. Kembali lagi. Bahas, perang. Oke. Terus Ustaz, itu kira-kira gimana nih? Kan tadi udah dikepung nih, udah dikepung 4 pekan sama 10.000 orang nih. Oke. Kira-kira gimana caranya Ustaz kaum muslimin ini bisa ibaratnya membalikkan keadaan? Nah, Pada awalnya itu sempat terjadi mubarazah. apa itu tuh? Apa itu mubarazah? Duel secara langsung satu lawan satu. By one. Malah ada di antara salah satu pasukan kafir pada saat itu berhasil menerobos apa namanya parit kuda. Tangan kosong. Padahal itu kan lebar. Iya. Ah, Itu loncat apa kudanya begini, Ustaz? loncat. Atau kudanya L. Apa itu? Ini mah catur. Aduh. Tapi pada akhirnya karena kekuatan yang nggak sebanding, akhirnya sempat pada saat itu Nabi ya pada akhirnya berdoa lah, berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan. Tapi sebelum Nabi berdoa tersebut, apa namanya, Nabi sempat mengirim mata-mata itu sendiri tadi, yang James Bond ya kan? Si J. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan seluruh informasi yang berasal dari baik orang kafir Quraisy atau suku Yahudi ataupun suku-suku Arab yang pada saat bersekutu. Itu ada dramanya nggak? Ada drama. Dari ini aja Karena semakin lama pada saat itu kan sampai 3 sampai 4 pekan, ini kata mereka kok nggak tembus-tembus ini pertahanan. Ini kayaknya akhirnya kayak mau menyerah gitu kan. Menyerah aja deh. Malah pada saat itu kan ada salah seorang sahabat yang keislamannya ini nggak diketahui sama mereka. sahabat J. Sahabat bukan, ini beda lagi, ini beda lagi, ini beda lagi, ini Beda bukan lagi, sahabat boy. J ini. Nah, maka pada saat itu yang sahabat yang lain ini dia ketika datang ke orang Quraisy dia bilang orang Yahudi kayaknya nggak pro sama kalian nih. Nanti giliran datang ke orang Yahudi bilang kayaknya orang Quraisy nggak pro sama kalian. Jadi semacam kayak diadu domba lah akhirnya. Tabut bimbing adu domba. Adu domba. Perselisihan. Perselisihan. Beri bumbu. Lalu Itu sahabat penyakit. J ini akhirnya kan karena beliau ditugaskan sebagai mata-mata spy. Spider-Man. Enggak dong. Bukan, Enggak dong. Bener-bener begini. Jadi beliau akhirnya menyampaikan kepada Nabi terkait dengan situasi yang terjadi antara mereka itu sendiri, yang mereka sudah goyah, sudah kayak udah males begitu lah, udah kayak nggak ada kekuatan lagi, Hilang kepercayaan. hilang kepercayaan. Yang gue siapa yang jadi? Ya masa pohon pasukan musuh lah pada akhirnya. Tapi dari sini aja ya, maksudnya Nabi aja nggak cuma doa gitu, tapi ada usahanya juga. Ada usahanya, Iya jelas lah. Kan kata orang-orang apa, kalau doa tanpa usaha itu bohong. Masa Allah Ta'ala turunin apa namanya emas dari langit kan nggak mungkin. Iya. Sedangkan usaha tanpa doa itu namanya sombong. Ya. Yang satu bohong, yang satu sombong gitu. Makanya teman-teman,
jangan cuma doa. Doa penting, doa adalah kunci. Tapi harus diiringi dengan usaha yang keras. Kata-kata hari ini. Kalau kata orang-orang emang jodoh nggak kemana, tapi kalau nggak kemana, ya gimana jodoh mendatang? Iya, kalau nggak kemana-mana. Nggak kemana, gimana jodoh mendatang? Jadi selain doa, ya tetap usaha juga harus kan. Selain ikhtiar juga harus tawakal. Terus Ustaz, setelah itu gimana terjadi? Apakah mereka Iya, pada akhirnya Allah Ta'ala turunin bala tentaranya baik berupa malaikat, termasuk diantaranya bala tentara Allah itu berupa angin yang begitu kencang sehingga memporak-porandakan kemah dan juga tempat berkediamannya. Waktu itu tuh musuh-musuh berarti Islam kondisinya mereka. memang mereka ngecamp di situ. Camp ya, sampai 4 minggu. Ada yang maksudnya ada drama yang sampai mereka kedinginan gitu Ya iya, karena saking dinginnya itu anginnya kencang akhirnya mereka bubar lari. pasang mereka pasang tenda gitu ya? Ustaz? Iya, ya kayak pasang Ya, tenda. nyanyi lagu pramuka. Ya enggak lah. hanya tuh galau. Tendanya nyewa lagi kan. Nyewa. Tapi tadi belum diketahui Ustaz penyebab perangnya. Ya, Kenapa? Penyebab perangnya sebenarnya akumulasi ya. Akumulasi kartu. Enggak ada. Akumulasi mulai dari apa namanya, yang pertama kekalahan di dalam perang Badar ya kan. Ini akumulasi pokoknya. Terus ditambah yang kedua di dalam perang Uhud mereka tidak berhasil betul-betul menghabiskan umat Islam. Berarti emang sudah dendam. Dendam, ya kan? Lalu penggusiran Bani Nadir karena mereka melanggar perjanjian pada saat itu kan, sampai akhirnya mereka sendiri yang ngebakar rumah dan juga tanaman pohon mereka, ya kan? Itu karena mereka semuanya melanggar perjanjian. Nah, pokoknya sakit hati segala macam, akumulasi lah. Situ. Akhirnya berkumpullah berapa tadi? 5.000 pasukan kali 2. Ustaz tidak salah. Ustaz tidak salah. Salah juga lah, gimana itu? Ya. Terus berarti itu mungkin ya pelajarannya mungkin hati-hati sama orang yang sakit hati. Iya, hati-hati. Hati-hati. Sakit hati. Hati-hati. Sakit hati. Oke. Ya. Terus Ustaz, setelah itu balik lagi nih soal sahabat J tadi. Sahabat J. Yang jadi mata-mata tadi. Terus Ustaz, selesai itu selain perang ini ada perang lain nggak? Mungkin yang maksudnya sahabat J ditugaskan lagi nih. Terkait dengan menjadi seorang spy pada saat itu. Wallahu ta'ala alam, yang jelas beliau itu mengikuti bukan hanya perang Khandaq, tapi yang sangat familiar kisahnya beliau menjadi mata-mata itu di perang Khandaq ini. Tapi mulai dari perang Badar, dari perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang selanjutnya itu banyak sekali peperangan yang beliau ikuti. Dan kemungkinan besar memang beliau senantiasa memiliki tugasnya ini sebagai ahli, sangat ahlinya ahli. Nah, itu kalau nggak salah karena memang kurang terpercaya Nabi gitu. Ya betul, karena gelar beliau juga apa ya, pemegang rahasia kali ya, ini spill dikit ya. Ciri-ciri. Pemegang rahasia Nabi. Jadi si sahabat J ini beliau menyimpan seluruh rahasia yang memang tidak diinformasikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya Umar bin Khattab, beliau itu ketika misal ada salat jenazah, beliau lihat nih sahabat J ada apa enggak. Karena sahabat J diinformasikan sama Nabi kalau seandainya si fulan itu orang munafik sehingga J tidak mau sholat jenazah. Makanya Umar pastikan sholat jenazah nggak nih sahabat J ini. Kalau seandainya sahabat J itu sholat, berarti sahabat itu orang baik. Tapi kalau nggak ada sahabat J di dalam sholat jenazah tersebut, berarti orang munafik dia. Gila, anak powerful gitu. Ya iyalah, kanan banget. Kanan yang bagian ibu jari. Dia yang paling depan. Kanan banget pokoknya. Oke, kita sampai di sesi terakhir. Sesi sepilan ciri-ciri. Kira-kira Ustaz, dari banyak peristiwa yang terjadi gitu ya, terus banyak informasi yang Ustaz sudah sampaikan, kira-kira ciri-ciri yang mendekati nih sahabat J ini apa aja Ustaz? Pertama, bukan dari Indonesia. Namanya bukan Asep ya. Namanya bukan Asep, Itu bukan jelas, Bambang, kan? bukan Yudi. Bukan Sandi, bukan Anca. Bukan Sandi, bukan Anca. Iya, pastikan. terus yang kedua, Yang kedua,
Beliau suku aslinya itu berasal dari negeri Yaman. Ya. Bapaknya itu dari Yaman, ibunya itu dari bangsa Aus. Serius? Suku Madinah. Oh, keren. Ada Aus, ada Aus, lapar Aus enggak? Masalahnya juga bukan. Kan kemarin kan sahabat kemarin dari Nasrani, kalau ini ibunya dari bangsa Aus. Aus. Bapaknya Yaman. Oke, jadi yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Yang berikutnya. Beliau ini masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Hijrah mana nih? Hijrah Oh, ke sebelum Madinah. perjalanan ke Madinah. Ah, Oke, hijrah ke oke. Madinah. Jadi memang beliau bapaknya ini dari mana tadi saya sebut? Yaman. Dari Yaman. Yaman. Ya kan? Ibunya dari Madinah, cuma beliau lahir dan dibesarkan di Madinah. Sehingga beliau sudah menjadi memang orang Madinah. Akan sih. Ah. Akam sih. Apa tuh akam sih? Anak kampung sini. Anak kampung sini. Oke. Jadi kita tahu kan sebelum Nabi hijrah kan memang udah ada orang-orang yang diutus ke Madinah gitu kan, mulai dari Bai'at Aqabah pertama dan kedua, kembali dakwah. Nah, sahabat J ini akhirnya masuk Islam melalui perantara itu. Dan termasuk orang-orang yang awal lah masuk di Madinah yang masuk Islam. Ya udah jelas Yang tuh. keempat. Baru besok kita review lagi. Siapa lagi? Apa lagi ya? Lagi. Nama bapaknya mungkin. Marganya lah. Marganya. Tadi marganya udah. Nama bapaknya yaitu Yaman. Yaman. Oh, Yaman. Ya. Udah dong. Yaman. Oke. Kayaknya udah banyak sih. Oke. Udah banyak. Mm-mm. Pertama, orang Yaman. Bapaknya. Namanya. Orang Yaman. Namanya orang Aus. Lahir dan besar di Madinah. Yang ke Di situ termasuk salah seorang yang awal-awal masuk Islam di Madinah. Ya, dan yang kelima. Nabi hijrah. Udah. Bukan orang Indonesia. Iya, namanya bukan Yudi, Penting. teman-teman. Namanya bukan Yudi. Bukan Sandi, bukan Anton. Sandi juga, bukan. Anton Lagi Anton. Sandi. Apa lagi Anton? Dan Bambang Joko bukan. Bukan. Anton siapa ya? Jadi kalau teman-teman udah tahu, jangan lupa komen dan juga jangan lupa like dan juga subscribe Dan share. channel Tongkrongan Halal tentunya. Dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di episode Historical Undercover. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.